Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngajawab salam teh hukumnya wajib. Jadi anu masihan salam teh sunnah, tapi anu mireng salam kedah sadayana karena suatu kewajiban. Diulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para hadirin anu kusin kuring tetiasa disebatkeun hiji-hiji, namun wabil khusus keluarga mempelai putra beserta keluarga dan pengiringnya yang dirahmati Allah, juga keluarga besar dari pengantin putri yang sekarang bisa berkumpul bersilaturahim bermuajah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan pirang-pirang nikmat, wabil khusus nikmat anu paling tinggi, nikmat anu paling ageng nyaeta nikmat iman, nikmat Islam sareng nikmat sehat, sehingga dina wengi ieu urang bisa kumpul ngariung ya, nyambung silaturahim dina rangka acara kondangan besan. Sholawat sinareng salam mugi Allah limpahkeun kepada junjungan urang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para istri yang telah membantu perjuangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka urang sadaya anu atos satia nungturkeun ajaran-ajaran atanapi syariatna ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para tamu undangan, keluarga besar besan di panganten pameget, pertama simkuring ngahaturkeun ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang wilujeng sumping atanapi sugeng rawuh di tempat anu sakieu kaayanana, mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah. Anu kadua nuhunkeun dihapunten bilih dina nyanggakeun susuguh atanapi nyanggakeun tempat aya kirang-kirang anu kurang enak dina mana. Abdi atas nama keluarga besar pengantin putri sekaligus memberitahu Bu, pengantin putri teh kalersan ponakan masih dulur tipun Ibu Abdi. Mugia dina kaayaan serba kekurangan ieu Ibu Bapak sadaya bisa ngahapunten pilih aya kirang-kirang, pilih aya persiapan-persiapan anu kirang mana. Sampurnya Bu. Anu kadua tadi tos dilajengkeun ucapan mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kekurangan di dalam persiapan dan suguhan. Nah, yang nomor 3 ieu nu paling penting itu. Mungkin sambutan atas nama keluarga rada panjang. Kira-kira 1 jam tuh Bu.
Karena panjang di sini, insya Allah penuh hikmah yang jarang disampaikan ketika ada acara pernikahan, yaitu khutbah nikah. Ieu mah etang-etang digentos khutbah nikah tadi enjing anu tos dilaksanakeun di tempat ieu. Sudah dinikahkan ya berarti ya? Sudah diakidkan, alhamdulillah, berarti sudah menjadi pasangan keluarga yang syah mungguhing ajaran al-Islam nu dibawa dengan risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama dina nasihat khutbah nikah ieu teh urang sadaya mari bersama-sama mencermati ya firman Allah di dalam Quran surat Ar-Rum surat anu ka-30 ayatna 20 hiji Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Anu hartosna kieu. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah nyaeta Allah nyiptakeun pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jadi yang benar itu pernikahan manusia dengan manusia. Karena zaman sekarang ada pasangan manusia dengan gogok, Bu. Ya, coba kalau lihat di film-film yang jorok-jorok ya. Sekarang ada cari pasangan kurang puas dengan manusia ambil gogok. Ini tidak dituntunkan dengan ajaran agama Islam. Ya. Jadi pasangan-pasangan yang sah menurut ajaran agama Islam adalah pernikahan manusia dengan manusia. Bukan manusia dengan jin seperti di film-film. Misalnya ada Nyi Blorong nikah sareng pangeran yang datangnya dari manusia, bukan. Tetapi adalah pasangan-pasangan dari jenis yang sama, yaitu manusia dengan manusia. Untuk apa? Ya. Kenapa dari jenismu sendiri? Agar kamu cenderung, maksudnya agar kalian semua pengantin yang dinikahkan supaya geget dina durian, supaya menumbuhkan cinta kasih, tentram dan selalu beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah. Dan Dia Allah menjadikan di antaramu itu cinta kasih. Jadi kita rumah tangga teh gede Bu, komo lamun panganten anyar ya. Waduh luar biasa ya. Biasana lamun jalan lempang tijalike langsung ditulungan, tapi mungkin lamun tos anak nareun deui ya, langsung dipaedo mana ge ari lempang bolotot mata dipake itu biasanya begitu Bu. Tapi mudah-mudahan yang terjadi pada pasangan malam ini tidak seperti itu, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, tanda-tanda cinta kasih ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah untuk apa? Diciptakan bagi orang-orang yang memiliki proses berpikir yang baik, disuguhkan kepada manusia yang berpikir. Kemudian di ayat yang kedua Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6 ya. Ini Allah ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Anu hartosna wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan bengis, yang tidak durhaka atas perintah Allah terhadap apa yang diembannya. Ya, jadi lamun urang di neraka tidak ada ampun di sana. Mudah-mudahan naudzubillah kita bukan termasuk bahan bakarnya api neraka. Nasihat yang pertama kepada Ananda berdua, para pengantin yang sudah diijabkan tadi pagi. Hari ini Ananda sudah resmi menjadi suami istri.
Ya punten Bu, abdi memang menyiapkan naskah supaya ulah panjang. Ini Mas Irwan sering mendamping saya kalau saya ceramah di Tegal, di Brebes, lamun teu maca kieu Pak, biasanya 2 jam. Kamari ceramah Fatayat NU ya, di bloknya Bu Haji tuh sebelah timur agak ke wetan ya, timur mana berarti Mas Eka Bu. Itu jatahnya sih padahal cuma 40 menit, tapi parantos dilakonan mah 1 jam setengah nembe selesai. Ini mudah-mudahan supaya mempersingkat, saya catat tadi dipersiapkan. Jadi tadi sudah diijab kabulkan, berarti sudah sah menjadi suami istri. Suami istri adalah sebuah ikatan yang sangat suci, yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon dipahami oleh Ananda berdua ya. Ikatan suci di dalam Al-Quran disebut sebagai ikatan yang sangat kuat dan sangat besar artinya. Pernikahan ini dilakukan dengan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah bersabda, nikah adalah sunnahku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Nah ini orang yang tidak nikah ini berarti orang yang bukan diangkanku umat Kanjeng Nabi. Jadi kalau yang tidak nikah ini berarti bukan golongan Kanjeng Nabi. Lamun aya bujang kolong, lamun aya parawan anu tos lanjut usia, gerak minta tulung kepada teman, kepada sahabat, kepada orang tua, minta dita'arufkeun, dijodoh-jodohkeun. Ini boleh ya. Selanjutnya perkenalan, kemudian beranjak ke pelaminan seperti malam hari ini. Kita lihat bersama. Kalian sesungguhnya saya bangga dengan umatku yang banyak. Artinya begini, Nabi Muhammad dari hasil pernikahan ini berharap punya keturunan-keturunan yang banyak tapi yang soleh solihah, bukan yang banyak tapi baradung jeung tidak soleh dan tidak solihah. Artinya merepotkan orang tua dan menjadi sampah masyarakat. Ini maksud dari hadis ini. Kemudian barang siapa mempunyai kelapangan rizki, nah ini salah satunya nikah teh kudu boga rizki yang bagus dulu baru nikah ya. Dan barang siapa yang tidak punya maka hendaklah berpuasa dulu. Nah namun misalnya orang tos siap nikah tapi can boga dana, can boga biaya, berarti orang teh dianjurkan kudu puasa sunnah heula. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai dari maksiat dan mesum. Ini hadis dari Ibnu Majah. Begitu istimewa, maka dengan pernikahan ini Rasulullah SAW menganggap bahwa Ananda berdua telah sempurna separuh beragama. Jadi dianggap kalau orang yang sudah nikah itu sudah sempurna agamanya, tapi baru separuh. Maka kata Allah, jagalah yang separuhnya dengan apa? Dengan amal soleh seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada orang tua, ya, tolong menolong kepada orang yang tidak mampu, menolong kepada orang yang susah, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bagi yang masih hidup orang tuanya, tunjukkan akhlak yang karim, akhlak yang baik, kemudian doakan beliau. Sebaliknya bagi orang yang orang tuanya sudah meninggal, doakanlah dengan tulus, karena yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang meninggal adalah doa dari para anak-anak soleh. Ini bagian-bagian nasihat dari Nabi untuk para pengantin. Pernikahan adalah antara dua keluarga, jadi bukan hanya satu orang kedua dengan istrinya saja, tetapi menarik silaturahim dua keluarga besar. Hubungan ini bukan hubungan Anda berdua semata, maksudnya Kanjeng Nabi, tetapi sekaligus merupakan ikatan dua keluarga besar
dan tugas Anda berdua untuk menumbuhkan silaturahim antara dua keluarga besar yang sudah terjalin malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala menugaskan dengan perintahnya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah bertolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Anda pengantin berdua yang sudah diijab kabulkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pertama, keterangannya begini, seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Termasuk ini tahun politik, ibu bapak. Apapun partai kita, apapun organisasinya kita harus umat Islam itu bersatu padu menjaga ukhuwah Islam. Ulah gontok-gontokan karena gara-gara partai, karena gara-gara organisasi, kemudian pasean. Itu dianjurkan ke agama. Tapi ini adalah kesempatan. Mari kita lihat pemimpin pada tahun 2024 ini alhamdulillah sudah ada gambaran. Ini benar-benar Islam tulen pasangannya, Pak. Tapi saya tidak boleh menyebutkan. Silakan, masyarakat harus cerdas, ya. Dulu orang ngaku Islam dekat dengan para kiai karena butuh. Tapi sekarang ada pasangan yang dari kalangan santri. Maka ini kesempatan untuk umat Islam pilih. Jangan sampai salah pilih seperti kemarin. Sehingga dampaknya akan membuat carut marut di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau saya menggiring opini kurang bagus, ini kurang pas karena bukan ajang kampanye. Tapi marilah kita berdoa kepada Allah supaya hati kita itu bening dan dituntun untuk memilih pemimpin yang Islamnya tulen dan datang dari kalangan santri. Insya Allah agama Pak pondasi anu paling kuat untuk kehidupan dunia wal akhirah. Apalah artinya bangunan yang kokoh dan megah serta besar apabila pondasinya itu tidak kuat, pasti bangunan yang bagus pun akan roboh. Anu kedua, ini khusus untuk pengantin pria. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, seorang wanita di dalam rumah suaminya adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi harus taat dan betul-betul mengabdi kepada suami dengan ikhlas, niat karena Allah dalam rangka ibadah. Insya Allah keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu kaopat ini biasanya ada pembantu, ada orang lain di dalam keluarga. Seorang pembantu dalam harta tuannya adalah pemimpin. Ia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi lamun sukan milih pembantu pun pembantu yang soleh atau solihah, supaya ulah tinggal sholat, jing ulah tinggal ibadah. Karena apa? Kalau orang menjadi karyawan, kalau ada orang menjadi pembantu, berarti tuan rumahnya lah menjadi pemimpin dan bertanggung jawab besok di yaumil hisab atau di hari kiamat. Ananda pengantin putri, saya atas nama keluarga berwasiat. Ananda sebagai istri harus menyadari tugas Ananda dalam hadis di atas khusus terhadap Ananda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar menjadi wanita yang solihah. Rasulullah bersabda yang artinya begini, dunia berisi harta kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah mar'atus solihah atau wanita yang solihah. Ini riwayat hadis Muslim. Wanita solihah harus beriman dan mengamalkan ajaran sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bila Ananda menjadi solihah
maka akan selalu mendapat berkah dari setiap doa dalam setiap tasyahudnya orang-orang muslim yang sholat. Assalamu ala ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh solihah. Ini luar biasa. Jadi kalau pengantin yang soleh solihah itu selalu mendapatkan doa dari setiap muslim yang melaksanakan sholat. Doa yang terbaik. Ketaatan kepada suami mutlak sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketaatan ini bahkan digambarkan sebagai keadaan yang membahagiakan baik kepada ananda sendiri maupun kepada mempelai putra. Hal ini dipersandingkan dengan kata takwa kepada Allah dalam sabda beliau yang artinya, setelah takwa kepada Allah, sejatinya seorang laki-laki tidak ada yang lebih baik kecuali istri yang solihah, yaitu yang apabila disuruh sesuatu ia taat kepada suaminya. Ya. Bila dipandang, ia nampak membuat hati suami itu bahagia dan ceria. Ketika ia diberi pemberian secuil atau banyak, ia selalu bersyukur dan selalu berterima kasih dengan ikhlas kepada suaminya. Kemudian bila suaminya bepergian, ia pintar menjaga diri dan hartanya selama ia ada di rumah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian nasihat untuk pengantin putra. Tugas ananda pun telah dipaparkan oleh Rasulullah SAW. Ini diceritakan pada saat Kanjeng Nabi haji wada. Haji wada teh haji pamitan, ya. Yaitu beliau berpesan, sebaik-baiklah dengan istrimu karena ia diciptakan dari ruas rusuk yang bengkok, ya. Kalau dipaksa, rusuk yang bengkok itu mudah patah. Jadi lamun ngalereskeun pun istri yang sedang bengkok, yang sedang salah, pengantin putra punten dipirengkeun, ya. Apabila istri sedang salah, sedang hilaf, maka ingatkanlah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun pahamilah bahwa ananda bertugas untuk memimpin bahtera rumah tangga. Ananda bertanggung jawab terhadap rumah tangga ananda dan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan firman Allah. Arizalu qawamuna 'ala nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Kemudian laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi lamun boga pakaya, lamun boga harta benda, berarti sejak ini berarti harus sudah dengan ikhlas diserahkan kepada istri tercintanya, ya. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Semoga nasihat yang panjang ini mudah-mudahan bisa meresap di dalam hati, baik pada pengantin baru yang baru diijabkan tadi pagi maupun kepada para pengantin lawas, ya, yang mungkin kadang-kadang karena kesibukan, karena kepenatan hidup, mungkin nasihat dari Allah dan nasihat dari Kanjeng Nabi ada yang terabaikan. Mudah-mudahan paparan tadi bisa untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga pasangan yang baru diijabkan tadi pagi ini mendapatkan barokah dan pahala dari Allah, yaitu pahala kebaikan menjadi pengantin atau pasangan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakieu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah sambutan dari keluarga pengantin wanita atau tuan hajat,
Mangga dipersilahkan langsung disambung oleh wakil dari pengantin pria dari Karang Bandung ya. Bapak Ibu, mangga waktu dan tempat dihaturanan. Wa abdi ditutup dengan nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.